Pada September 2020 di Kalimantan Selatan terjadi deflasi sebesar 0,3% atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 105,3 pada Agustus 2020 menjadi 104,98 pada September 2020. Jika dihitung berdasarkan tahun kalender, pada September 2020 Kalimantan Selatan mengalami deflasi sebesar 0,03%. Untuk di Kalimantan sendiri, pada September 2020 di Kalimantan Selatan terjadi deflasi sebesar 0,3% atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 105,3 pada Agustus 2020 menjadi 104,98 pada September 2020. Kepala BPS Kalimantan Selatan Muhammad Edi Mahmud waya jumpa media tengah hari Kamis 1 Oktober 2020 memadahkan deflasi di Kalimantan Selatan bulan September 2020 terjadi karena adanya penurunan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, wan tembakau sebesar 0,83%, kelompok transportasi sebesar 0,68%, kelompok pakaian wan alas kaki sebesar 0,17%, kelompok kesehatan sebesar 0,01%, wan kelompok informasi komunikasi wan jasa keuangan sebesar 0,01%. Sedangkan kelompok yang mengalami kenaikan indeks harga yaitu kelompok perawatan pribadi wan jasa lainnya sebesar 0,17%, kelompok perlengkapan peralatan wan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,07%, kelompok perumahan, banyu, listrik, gas wan bahan bakar lainnya sebesar 0,01%. Sementara kelompok rekreasi, olahraga wan budaya, kelompok pendidikan wan kelompok penyediaan makanan wan minuman atau restoran kadang mengalami perubahan indeks harga dibanding Agustus 2020. Menurut Muhammad Edi Mahmud, beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga dengan andil deflasi tertinggi di Kalimantan Selatan antara lain angkutan udara, daging ayam ras, kastela, hintalo ayam ras wan bawang habang. Sedangkan komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi antara lain iwak haruan, bawang putih, minyak goreng, cumi-cumi wan bayam. Jika dihitung berdasarkan tahun kalender pada September 2020 Kalimantan Selatan, ujar Muhammad Edi Mahmud mengalami deflasi sebesar 0,03%. Kalau kita perhatikan di Kalimantan Selatan, pergerakan inflasi dari bulan ke bulan selama tahun 2020, barangkali Bapak Ibu bisa melihat di grafik yang atas ya, pergerakannya untuk inflasi month to month untuk pada tahun 2020 pergerakannya pada grafik yang merah ya, cenderung secara umum selama ini 9 bulan terakhir dari Januari sampai September inflasi month to month-nya memang lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, kalau kita perhatikan grafiknya, terutama pada bulan Maret, kemudian April, Mei, itu kalau tahun sebelumnya mengalami inflasi yang tinggi, justru pada tahun ini terjadi deflasi. Jadi kita berharap meskipun terjadi inflasi, tapi sampai Desember 2020 inflasinya tidak terlalu tinggi. Di satu sisi inflasi yang rendah itu menguntungkan konsumen, tapi dari sisi lain inflasi yang rendah itu berdampak negatif ya terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Muhammad Edi Mahmud menegaskan di wilayah Pulau Kalimantan terdapat 12 kota IHK, di mana 4 kota mengalami inflasi sedangkan sisanya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tarakan sebesar 0,63%, sedangkan inflasi terendah terjadi di Pontianak sebesar 0,01%. Sementara itu kota yang mengalami deflasi tertinggi Balikpapan sebesar 0,46%, dan deflasi terendah Singkawang sebesar 0,01%.